kemungkinan ada karena aktivitas keram otot maka terasa sakit. Jadi untuk sementara waktu diberhentikan dulu untuk merokoknya. Saat kami berada di Puskesmas Sungai Rengas, seorang pasien datang dengan keluhan dada terasa sesak dan sakit, bahkan tanpa melakukan aktivitas berat. Bapaknya apa keluhannya? Dadanya sakit, Pak, sesak. Sakit. Sudah berapa lama sakit dadanya? Sudah sekitar 1 bulan, Pak. 1 bulan. Bapak ada riwayat perokok? Sudah lama merokok, Pak. Sudah lama merokok memang. Itu sesak ada? Iya, dada sebelah kirinya. Terasa sakit? Iya. Makin belakangan ini makin sakit? Iya. Sesaknya gimana? Waktu beraktivitas sesak atau tanpa aktivitas pun sesak? Ya, tanpa aktivitas itu sesak, Pak. Kita periksa dulu Pak ya. Jadi Pak, ini kita sudah rekam jantung. Dari hasil rekam jantungnya ini Bapak hasil jantungnya normal. Jadi kemungkinan ada karena aktivitas keram otot maka terasa sakit. Tidak ada Bapak sebelah kiri tadi. Namun hasil rekam jantungnya normal kok. Jadi ini kita rawat, kita berikan nanti pengobatannya ya. Dan pemirsa, akhirnya kita sampai di lokasi selanjutnya, masih di kecamatan yang sama, yakni Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari. Kita sekarang berada di Puskesmas Sungai Rengas. Saya penasaran apa aja layanan dan juga prasarana yang ada di dalam puskesmas. Kita masuk ke dalam. Perjalanan kami di Kecamatan Marosebo Ulu berlanjut ke Puskesmas Sungai Rengas yang berlokasi di Desa Simpang Sungai Rengas, tepat di pinggir jalan utama dan berada di pusat kecamatan. Puskesmas ini menjadi salah satu titik strategis pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, Puskesmas Sungai Rengas hadir sebagai puskesmas dengan layanan rawat inap dan IGD 24 jam, mengusung moto ikhlas dalam mengabdi, melayani dengan hati. Saat kami tiba, suasana pelayanan terlihat begitu sibuk. Pasien datang silih berganti dengan berbagai keluhan, mulai dari pemeriksaan gigi, layanan ibu hamil dan KIA, anak-anak dengan keluhan batuk dan muntah, hingga pasien dengan keluhan sakit dada yang langsung menjalani pemeriksaan elektrokardiogram (EKG). Ada pula pasien yang datang menggunakan kursi roda, pemeriksaan gula darah, hingga layanan pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil. Aktivitas yang padat ini menggambarkan bagaimana puskesmas ini benar-benar menjadi pusat pelayanan kesehatan yang hidup dan dibutuhkan masyarakat setiap harinya. Ibu namanya Siti Zuleha ya? Iya. Keluhannya apa Bu? Terus? Demamnya udah berapa hari? 2 malam. Malam-malam pula. Malam-malam baik. Menggigil dak? Iya. Iya. Palanya pusing juga? Tensinya bagus lah ya, 128/88. Mual ada dak rasanya? Dak. Kita periksa dulu di situ ya. Nah, bareng situ ya Bu, yuk. Biasa santai be ya. Kalau Ayu tegang susah itunya. Kalau Ayu cemas juga kami tidak berani nyuntik Ayu. Takut dak? Nah, biasa be, matonya dibuka. Tadi dibuka ya. Ini santai yuk. Santai ya, jangan tegang ya. Jarumnya kecil kok yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dikit ya, Ayu jangan lariin ya. Kalau jarumnya masuk, obatnya masuk terasa pedih, jangan dilariin ya. Santai. Lemas be ya.
buka matanya ya. Sakit enggak? Enggak kan? Sakit? Tidak, ayo tuh lah cemas duluan. Nah ini poli gigi dokter ya? Iya. Ini penanganannya gimana dokter? Alurnya dari pasien mau masuk? Pasien mau masuk ke pendaftaran dulu, nanti setelah pendaftaran nanti di screening, setelah screening baru masuk ke poli gigi. Dokter udah berapa lama di dokter? Di sini di Puskesmas. saya dari 2004. Lumayan lama ya. Tapi bicara tentang fasilitas ataupun sarana prasarana untuk poli gigi cukup atau perlu penambahan dokter? Kalau untuk alat cukup, kebetulan kami juga baru dapat dental unit yang baru dari baru ya, dokter? Iya, dari Pemda Batanghari baru 2025 akhir ya. Oh, baru ya? Baru. Ya, ini 2026 baru. Iya, baru. bulan dokter baru, ya. Baik, ini pesan untuk masyarakat khususnya di Kecamatan Marosebo Ulu untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Silakan dokter. Oh iya. Untuk masyarakat Marosebo Ulu, kebetulan kasus-kasus yang banyak di sini kami temui kebetulan itu penyakit pulpa. Pulpa di mana kerusakannya sudah sampai jaringan pulpa yang menimbulkan rasa sakit. Jadi kebetulan penanganannya itu memang harus lebih spesifik lagi, karena kan kalau sudah sakit tidak bisa kita langsung melakukan penanganan harus jadi himbauan saya kepada masyarakat Marosebo Ulu untuk selalu menjaga kesehatan gigi dan mulutnya dengan menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian konsumsi makanan yang bergizi seimbang agar kesehatan gigi dan mulutnya terjaga gitu. Kemudian kepada anak-anak sekolah juga ketika kami melakukan screening itu banyak sekali ditemukan karies gigi pada anak. Jadi mungkin kurangnya pengetahuan dari orang tua terhadap anak-anaknya tentang perawatan gigi dan mulut. Jadi kami di sini dari Puskesmas ada program untuk turun ke sekolah, mengedukasi, screening dan kadang-kadang juga melakukan pencabutan gigi pada anak-anak yang sudah goyang gitu. Oh, luar biasa, sampai ada program Puskesmas iya. ke jemput bola istilahnya. Iya, ke sekolah itu rutin. Saat kami berada di Puskesmas Sungai Rengas, seorang pasien datang dengan keluhan dada terasa sesak dan sakit, bahkan tanpa melakukan aktivitas berat. Kondisinya segera ditangani oleh dokter jaga yang langsung melakukan pemeriksaan elektrokardiogram (EKG) untuk memastikan kondisi jantung pasien. Hasil pemeriksaan keluar dengan cepat dan menunjukkan bahwa fungsi jantung dalam kondisi normal. Setelah dilakukan evaluasi lebih lanjut, dokter mendiagnosa keluhan tersebut sebagai kram otot dada. Pasien kemudian dirawat, diberikan obat, dipantau kondisinya, serta dianjurkan untuk menghentikan kebiasaan merokok demi menjaga kesehatan ke depannya. Bapak ini apa keluhannya? Dadanya sakit, Pak, sesak. Sakit. Sudah berapa lama sakit dadanya? Udah sekitar 1 bulan, Pak. 1 bulan. Bapak ada riwayat perokok? Udah lama merokok, Pak. Sudah lama merokok memang. Itu sesak ada? Iya, dada sebelah kirinya. Terasa sakit? Iya. Makin belakangan ini makin sakit? Iya, Pak. Sesaknya gimana? Waktu beraktivitas sesak atau tanpa aktivitas pun sesak? Ya, tanpa aktivitas itu sesak. Oke. Kita periksa dulu Pak ya. Ini Bapak sudah pernah di EKG, direkam jantungnya sudah pernah? Dulu pernah, Pak. Sudah pernah dulu. Apa penyakitnya katanya? Ya, apa? Sesak lah, sesak Sesak jantung dulu. Kita apa lagi ya? Kita EKG lagi dulu ya. Kita tengok hasilnya gimana ya. 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 Jadi Pak, ini kita sudah rekam jantung. Dari hasil rekam jantungnya ini Bapak hasil jantungnya normal. Jadi kemungkinan ada karena aktivitas kram otot maka terasa sakit. Tidak ada Bapak sebelah kiri tadi. Namun hasil rekam jantungnya normal kok. Jadi ini kita rawat, kita berikan nanti pengobatannya, ya. Jadi untuk sementara waktu diberhentikan dulu untuk merokoknya, ya.
Nanti biar bisa kita kita pantau lagi ya. Pelayanan bagi ibu hamil juga menjadi perhatian penting. Saat kami berada di sana, terlihat seorang ibu datang dengan kondisi hendak melahirkan. Tenaga kesehatan segera memberikan penanganan dan pendampingan dengan sigap, memastikan proses persalinan dapat berjalan aman dan terpantau dengan baik. Pelayanan ini menunjukkan kesiapan puskesmas dalam mendampingi setiap fase penting kesehatan ibu dan bayi. Kapan mulai sakitnya, Bu? Ini dari jam 10. Dari jam 10. Udah bulannya ya, Bu ya? Sudah Kapan tanggal main terakhirnya? tanggal 25. Udah. Baik Bapak, saya Dr. Rais ya. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan oleh bidan kepada istri Bapak ya. Kalau dari hasil pemeriksaan itu sudah mulai ada tanda-tanda untuk melahirkan ya. Jadi untuk sekarang kita akan observasi dulu. Nah, Bapak dan keluarga diminta untuk mempersiapkan alat dan baju untuk calon bayinya ya. Kami minta persetujuan juga untuk tanda tangan melahirkan di sini ya Pak ya. Ini surat persetujuan medisnya ya. Ini Bapak atas nama Jaki Setiawan setuju dilakukan tindakan medis melahirkan di sini ya terhadap istri Bapak atas nama Ibu Leni Marlina ya. Di sini tanda tangan Bapak. Sini Pak. Iya. Di Puskesmas Sungai Rengas, edukasi bagi ibu hamil menjadi bagian penting dari pelayanan kesehatan. Melalui pendampingan dan pemeriksaan rutin, para ibu diberikan pemahaman tentang gizi, kesehatan kehamilan, serta perawatan bayi sejak dalam kandungan. Upaya ini juga menjadi langkah awal dalam pencegahan stunting sejak dini, demi melahirkan generasi batang hari yang lebih sehat, unggul, dan berkualitas di masa depan. Pernah keguguran nggak? Tidak pernah ya. Sudah ada minum vitamin? Sudah. Minum susu nggak? Susu belum. Susu belum. Nanti bisa dicoba minum susu, tapi kalau misalnya minum susunya makin mual, nggak usah diminum. Minum apa ya? Nanti yang penting asam folat, kita kasih asam folat. Ibu kan nggak ada mual ya? Ada? Mualnya Mualnya sekali-sekali kan, tapi tidak mengganggu ibu kan. Nanti kita tambahin untuk obat asam folatnya. Kalau sekarang baru nampak kantongnya ya Bu ya. Makanya wajib minum asam folatnya sehari sekali. Biasanya pas pagi-pagi deh, habis makan. Habis makan minum asam folatnya ya. Ibu ada konsumsi vitamin-vitamin yang lain enggak? Tidak ada. Obat dari bidan. Obat apa? Vitamin. Masih diminum? Ada bawa enggak obatnya? Tidak. Tidak ada. Udah kita ganti aja. Daripada tadi serempak. Ganti celana hamil ya. Makannya sedikit-sedikit tapi sering. Ini bisa dijelaskan ruang apa nih, Dok? Oh ya, di sini ruangan khusus klaster 2 ya Pak ya. Di sini kita melayani pasien-pasien usia dari 0 sampai 18 tahun. Terus untuk pemeriksaan ANC untuk ibu hamil, terus juga bisa juga untuk yang pasien-pasien KB, biasanya KB suntik, itu ada KB, terus KB kayak pasang-pasang implan. Terus juga di sini kita bisa juga konsultasi untuk pasien-pasien catin, calon-calon pengantin. Calon pengantin ya? Iya. Saya dong. Mungkin kalau Bapak mau jadi calon pengantin bisa ke sini Pak ya. Iya. Jawaban. Oke, baik. Itu aja sih kalau di sini. Baik, Ibu sebagai dokter di Puskesmas Sungai Rengas ini berapa lama? Saya kurang lebih udah 5 tahun. 5 tahun dokter di sini ya? Iya. Kira-kira nih yang perlu dibenahi atau mungkin yang perlu dilengkapi lah sarana prasarananya untuk apalagi ini rawat inap Bu ya? Iya. Kira-kira apa Bu dokter? Kalau untuk sekarang mungkin karena ada efisiensi, mungkin kita kekurangan dari kayak sejenis obat-obatan. Obat-obatan sering karena pasiennya rame ya Bang ya. Jadi pasiennya itu sering kekurangan obat-obatan. Mungkin saya pikir khususnya bagian obat-obatan lah. Kalau untuk alat-alat, alhamdulillah kita sudah punya lengkap. Oke.
pertanyaan terakhir nih, kalau seandainya kekurangan obat-obatan, apakah dialihkan ke apotik atau gimana? Biasanya kita tanya sama pasiennya aja, apakah mau dengan obat yang tersedia atau enggak. Kalau pasiennya mau ya udah kita Kasih resep tadi ya? resep bisa, asalkan permintaan pasiennya sendiri. Seperti itu ya. Baik, makasih dokter waktunya. Iya, Selamat bertugas sama-sama, kembali. Pak. Di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, Puskesmas Sungai Rengas tidak hanya menghadirkan pelayanan medis, tetapi juga membangun komitmen pelayanan yang berorientasi pada masyarakat. Melalui maklumat pelayanan yang dijalankan, seluruh tenaga kesehatan berjanji melayani dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati, bekerja sesuai standar pelayanan, serta terus melakukan perbaikan agar kualitas layanan semakin baik. Komitmen ini menjadi landasan agar setiap masyarakat yang datang mendapatkan pelayanan yang manusiawi, profesional, dan penuh tanggung jawab. Sebagai bagian dari pelayanan kesehatan di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari dan pemerintah Kabupaten Batanghari, Puskesmas Sungai Rengas menjalankan maklumat pelayanan yang menegaskan komitmen untuk melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Seluruh tenaga kesehatan berjanji dan sanggup memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan, sehingga setiap masyarakat yang datang mendapatkan pelayanan yang aman, profesional, dan penuh tanggung jawab. Komitmen ini juga sejalan dengan arah pembangunan kesehatan di Kabupaten Batanghari di bawah kepemimpinan Muhammad Fadil Arif bersama Bahtiar yang terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Melalui prinsip tersebut, Puskesmas Sungai Rengas berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan layanan secara berkelanjutan agar pelayanan kesehatan yang diberikan semakin baik dan semakin dipercaya oleh masyarakat. Di Puskesmas Sungai Rengas, penanganan penyakit menular juga menjadi perhatian penting, sejalan dengan fokus pemerintah dalam pengendalian penyakit menular seperti tuberkulosis. Puskesmas ini memiliki klaster layanan khusus yang menangani deteksi, pemeriksaan, hingga pendampingan pengobatan bagi pasien. Melalui layanan ini, tenaga kesehatan berupaya memastikan setiap kasus dapat terdeteksi lebih dini dan ditangani secara tepat sekaligus mencegah penularan lebih luas di tengah masyarakat. Ini kita di ruangan apa, Dok? Nah, ini di ruangan klaster 4 namanya, itu penanggulangan penyakit menular sama kesehatan lingkungan. Oke, penyakit menular itu seperti apa sih, Dok? Kalau penyakit menular itu yang paling banyak sih yang terjadi di daerah sini seperti TBC, ada penyakit HIV, malaria, ada kusta, dan lain sebagainya. Paling dominan kalau daerah sini, Sungai Rengas? Kalau dominan sih yang terbanyak kebetulan di Kabupaten Batanghari juga agak terbanyak juga itu kasus TBC. Kalau bicara penyakit menular tadi, Dok, penanganan yang paling susah tuh penyakit menular yang mana, Dok? Kalau yang susah sih seperti HIV, karena memang itu kan agak tabu. Pasien itu juga takut untuk melakukan, malu melakukan pemeriksaan karena itu agak IVS. Tapi kalau untuk kasus TBC sih kebanyakan susahnya orang sudah agak sakitnya agak lama baru mau berobat. Padahal kan kalau sudah ada bergejala aja dulu, kalau misalnya batuk 2 minggu aja sudah kita bisa lakukan pemeriksaan. Apalagi di puskesmas kita ini ada alat TCM namanya, tes cepat molekuler. Kebetulan kita dapat di sini ada alatnya ada. Standarnya bagus, jadi memang sudah disediakan. Jadi harapannya memang kalau sudah ada gejala batuk, kami screening, kalau memang dia terduga kami lakukan pemeriksaan tes cepat molekuler TCM, pemeriksaan darah. Baik, makasih dokter penjelasannya. Selamat bertugas kembali. Untuk batuknya sudah 1 bulan. Maaf. Ini sebelumnya apakah sudah dilakukan tes mantuk? Belum pernah. Atau suntik di bagian ini? Belum ya? Jadi ini kan kategori batuk lama ya untuk anak ya.
Jadi kalau dari kami disarankan untuk tes mantuk untuk mendeteksi dini apakah ada TBC atau enggak pada anak ya. Untuk tindakannya nanti mungkin dilakukan penyuntikan sedikit ke bagian tangannya ya. Ibu setuju nggak kira-kira? Nanti 3 hari lagi dievaluasi. Setuju. Gimana? Suntik untuk melihat ini ada kuman TBC apa enggak? TBC ya. Boleh ya? Ya. Kalau boleh kami siapkan dulu ya alatnya ya. Sesuai dengan moto kami Puskesmas, Pak. Melayani dengan hati, ikhlas dalam mengabdi. Itulah saya menekankan kepada seluruh staf Puskesmas Sungai Rengas ini, pahami arti moto kita yang kita buat ini. Secara geografis letak Puskesmas Sungai Rengas kan di pinggir jalan ya, Pak. Untuk sarana prasarana insya Allah sudah terpenuhi lah, hanya saja Termasuk ambulan? belum, hanya saja ambulan ini Pak, karena letaknya pinggir jalan, desa yang di luar wilayah kerja Puskesmas Sungai Rengas ini sering datang ke sini. Kami kekurangan 1 ambulan, Pak. Butuh 1 ambulan ya? Iya, kalau untuk sarana prasarana yang lain insya Allah sudah terpenuhi. 24 jam, Pak. 24 jam. Tapi mereka kan ada jadwal masing-masing. Dokter kami di sini punya 4 dokter umum, kemudian perawat ada 17, bidan ada 25 orang. Jadi disitulah mereka secara shift kali bergantian. Secara shift ya, secara shift. Untuk Puskesmas Sungai Rengas sendiri itu kita melayani pasien unit gawat darurat, ponet dan rawat inap itu 24 jam. 24 jam Pak ya. Bisa online Pak. Melalui mobil JKN. Oh, bisa online. Sudah bisa online. Baik, ini kita terakhir nih Pak, untuk mendukung visi Bapak Bupati nih, Batanghari Super Tangguh, apa komitmen dari Puskesmas Sungai Rengas untuk mendukung visi tersebut Pak? Yang jelas untuk visi misi Bapak Bupati Batanghari, kita siap bekerja sama Pak. Seperti Dokter Tangguh, kita tetap membantu program Pak Bupati Batanghari sesuai dengan semua yang beliau, Batanghari Super Tangguh. Ya. Ya. Intinya selaras dengan visi pemerintah, Puskesmas juga mendukung visi pemerintah supaya juga masyarakat terlayani dengan baik Pak ya. Baik Pak Didi, terima kasih waktunya. Selamat bertugas kembali Pak. Saya pamit Pak ya. Siap, ya. Dari Puskesmas Sungai Rengas, kita melihat bagaimana pelayanan kesehatan terus bergerak melayani masyarakat dengan penuh kesungguhan. Di bawah pembinaan Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari dan dukungan pemerintah Kabupaten Batanghari, di bawah kepemimpinan Muhammad Fadil Arif bersama Bahtiar, komitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih baik terus diwujudkan. Dari ruang pemeriksaan hingga layanan rawat inap, Puskesmas ini menjadi bukti nyata bahwa pelayanan kesehatan yang tulus dan profesional tetap hadir untuk masyarakat di Kecamatan Warosobo Ulu, Kabupaten Batanghari. Ya pemirsa, saya sudah melihat langsung bagaimanakah pelayanan yang baik, prima dan tanggap dari staf Puskesmas Sungai Rengas. Dan SDM seperti inilah yang dibutuhkan dalam mendukung visi Batanghari Super Tangguh. Di episode selanjutnya pemirsa, kita akan mengunjungi beberapa puskesmas yang ada di Kabupaten Batanghari. Saya Bunda Aprilindo pamit, sampai jumpa.